Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Pak Guntaram, melanjutkan video sebelumnya tentang sifat penjumlahan dan sifat perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini Pak Guntaram akan melanjutkan masih tentang sifat jumlah dan sifat akar, tapi kali ini kita akan gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi untuk tema kita hari ini, materi kita adalah menyusun persamaan kuadrat baru yang dimana diketahui akar-akar sebelumnya. Baik anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah punya sifat penjumlahan ya, dari bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini ya. Kalian sudah memiliki bahwa kalau misalkan x1 dan x2 nya adalah akar-akar, maka sifat-sifatnya adalah kemarin apa? X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A gitu ya. Plus ada lagi X1 kali X2 itu adalah C per A. Oke gitu ya. Ini itu yang kita miliki ya, yang itu kita miliki kemarin. Bagaimana itu membuktikan? Silahkan dilihat lagi video kemarin. Nah kali ini Pak Guntaram akan membuat persamaan kuadrat baru atau membentuk persamaan kuadrat baru. Caranya gimana? Begini. Misalkan sebuah persamaan kuadrat itu memiliki akar-akarnya adalah misalkan alfa dan beta. Ya. Apa artinya? Artinya adalah X1 ya, X1 nya sama dengan alfa dan X2 nya sama dengan beta, misalkan begitu ya kan. Nah, mana persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar alfa dan beta? Secara simpel sebenarnya kalau kalian mempelajari dari awal mengenai persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, maka cara ini sebenarnya saya bisa lakukan begini. X1, X2 ini kita sementara hilangkan X-nya, X1 dan 2-nya. Jadi ini kita hilangkan, anggap aja X sama dengan alfa, gitu kan? Maka akan terjadi bahwa X min alfa itu sama dengan 0. Jadi berlaku mundur ketika kalian memfaktorkan. Sementara yang X2, X sama dengan beta, maka X min beta sama dengan 0, begitu kan ya. Maka persamaan kuadrat barunya mana? Persamaan kuadrat barunya dengan akar-akar alfa dan beta itu adalah hasil kali ini kan. Kalau Anda lihat ini adalah cara pemfaktoran, X min beta sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat barunya, gitu kan ya? Ini persamaan kuadrat barunya. Jadi kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat barunya alfa dan beta, mana persamaan kuadrat barunya ini? X min alfa kali X min beta. Ya, dapat ya? Ya, ini. Langsung nanti kalian jabarkan ya. Kalian jabarkan. Nah, sekarang kita akan jabarkan. Karena nanti kalau kita jabarkan, ada kaitannya dengan sifat jumlah dan sifat perkalian dari akar-akar. Gimana caranya? Ya bongkar aja ini bentuknya ya. Diekstrak. X kali X jadinya apa? X kuadrat. X kali min beta jadinya min beta X. Min X, min alfa kali X jadinya min alfa X. Min alfa kali min beta jadinya plus alfa beta sama dengan 0. Ya? Paham? Oke, baik. Next. Sekarang ini ada X sifat distributif. Kita bisa keluarkan dalam tanda kurung. Jadinya X kuadrat min ya beta plus alfa. Kenapa? Karena minnya udah keluar ya. Kalau kita keluarkan minnya kan min B, alfanya jadi min. Jadi di dalam tanda kurung jadi plus. Karena ada tanda kurung ini ya. Oke. Ditambah alfa beta sama dengan 0 ya.
sifat komutatif alfa beta bisa kalian tukar ya. Jadi sebenarnya bisa juga begini, min alfa plus beta x ditambah alfa beta sama dengan 0. Teng teng. Inilah bentuk persamaan kuadrat baru di mana alfa dan beta adalah akar-akar persamaannya. Ya kan? Ya, apa kaitannya dengan sifat jumlah? Nih, alfa plus beta, sifat jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang barunya. Alfa kali beta itu adalah sifat perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Sehingga kita dapat membentuk persamaan kuadrat baru itu dengan memanfaatkan sifat jumlah dan sifat perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat baru yang ada. Paham? Kalau belum paham, kita akan bahas dengan menggunakan sebuah contoh. Ya, tapi ini tidak ada yang mengganjel ya. Artinya, oh iya. Artinya logika berpikir kalian masih bisa ngikutin ya. Oh iya gitu ya. Jadi jangan sampai ada ganjelan sehingga kalian bisa memahami dengan sempurna materi kali ini. Kita akan berikan satu contoh sehingga nanti kalian dapat memahami dengan sempurna. Oke? Kita berikan contohnya. Hapus dulu ya. Baik. Saya ambil contoh dari PDF yang ada di PDF kalian yang ada di PCR, ada Google Classroom ya. Contohnya adalah misalkan saya ambil dari permasalahan yang ada didiskusikan oleh siswa ya, oke. Yaitu ya. Oke. Jika persamaan 2x kuadrat x kuadrat min x plus 3 sama dengan 0 ya, dimana P dan Q adalah persamaan kuadrat baru ya. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah P dan Q ya, P dan Q. Kemudian pertanyaannya adalah akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah 2P dan 2Q ya. Jadi diminta adalah persamaan kuadrat barunya adalah 2P dan 2Q. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada sebuah persamaan kuadrat yang lama, belum baru ya. Ini adalah akar-akarnya P dan Q. Ya, ini persamaan kuadratnya. Akar-akarnya apa? Akar-akarnya P dan Q. Nah, kalian diminta membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P dan 2Q. Ya. Oke. Jadi, sekarang kita akan membuat persamaan kuadrat baru yang tadi. Ya, yang diminta, yang akar-akarnya adalah 2P dan 2Q. Kalau P dan Q ini. Tapi kalau 2P dan 2Q yang mana? Ya. Persamaan kuadratnya mana? Nah, kita akan membentuk. Nah, kita akan bentuk terlebih dahulu. Ya, misalkan kita ambil tadi adalah 2P dan 2Q ini adalah alfa dan beta. Jadi ini adalah alfanya, ini adalah betanya. Tadi persamaan kuadrat barunya. Sehingga saya bisa menghitung berapakah alfa ditambah beta. Ya berarti 2P ditambah 2Q. That's right. 2P tambah 2Q, oke? Kalau kita lanjutkan, jadinya 2-nya keluar. P tambah Q. Nah, gitu ya. Oke, ini alfa tambah beta adalah 2P tambah Q. Oke. P tambah Q-nya berapa? P tambah Q. P dan Q itu siapa? P dan Q itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Sifat penjumlahan dari akar-akar gimana? Ya berarti saya cari dulu. Berapa nilai P ditambah Q-nya?
P ditambah Q itu apa? B min B per A. Berarti min B. B-nya berapa? Min 1 per A. A-nya 2. So, jadi P tambah Q-nya berapa? Setengah. Artinya 2P plus Q berarti 2 kali berapa? Setengah. Oke, berapa? 1. Itu alfa plus beta. Oke, baik. Sekarang kita hitung alfa kali betanya. Alfa kali beta itu adalah 2P dikalikan 2Q. Alfa di P 2P, beta 2Q. Sehingga ketemunya adalah 4P kali Q. P kali Q siapa? P kali Q adalah P dan Q akar-akar ini. Maka kita cari sifat perkalian akar-akar persamaan ini. Kita hitung lagi berapa P. Misalnya, berapa P kali Q dari persamaan kuadrat ini? P per kali Q adalah C per A. Jadinya berapa? C-nya adalah 3, A-nya adalah 2. Sehingga P kali Q adalah 3 per 2. Sehingga 4PQ adalah 4 kali 3 per 2. Berapa? Coret-coret ya. 4, 2 jadinya 6 ya. Ini jadinya 6. Oke, selesai. Saya sudah dapatkan sifat yang baru. Alfa plus betanya 1. Alfa kali betanya 6. Bentuk persamaan kuadrat baru itu yang mana tadi? Yang tadi kita sudah kotakin yang sebelum saya hapus. Apa? Yaitu X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Ya, ini adalah bentuk rumus persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya yang baru adalah alfa plus beta, alfa kali beta. Terus gimana? Ya kita tinggal menggantikan bahwa X kuadrat dikurangin alfa plus beta tadi berapa? 1. 1X ditambah alfa kali betanya adalah berapa tadi? 6. Sama dengan 0. Tengkong. Inilah persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya adalah 2P dan 2Q. P dan Q miliknya 2X kuadrat plus X dan plus 3 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat baru di mana ini akar-akarnya sebelumnya adalah P dan Q. Yang ini adalah 2P dan 2Q. Jelas ya? Oke, semoga jelas dan silahkan berlatih untuk soal-soal yang lain. Saya harap bisa dipahamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.